Ismail Marhadi. Di sini gue akan podcast bareng sama Farel, yaitu adalah salah satu mahasiswa dan mahasiswa terbaik lah gitu kan, karena dia telah menjuarai beberapa kompetisi bola basket dari kabupaten, kota maupun nasional. Dia sudah pernah menjuarainya gitu kan. Farel ini sekarang adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program pendidikan sejarah tahun 2023, dan dia juga adalah teman gue SMA dari Bekasi gitu kan. Farel, gue mau nanya tentang basket nih, Rel, gitu. Gue kan pernah ngejuarain nasional gitu kan, juara 3 di Bali gitu kan, tingkat nasional loh ini gitu kan. Gue mau tanya tentang personal diri lu sendiri dulu nih gitu kan. Lu tuh orangnya bagaimana sih gitu kan, dan lu kenapa kok bisa mulai di diri lu tuh kalau lu tuh seorang yang pintar bermain basket gitu loh. Ya sebelumnya kenalin, nama gue Farel Retiananta, bisa dipanggil Farel. Di sini gue tuh gue tuh temen sama Il dari SMA ya, jadi udah kenal deket, terus jadi satu kosan. Terus sama mungkin kalau tentang basket ya, kalau kasih perjalanan awal dulu ya. Kenapa gue dari awal dari basket? Sebenarnya gue tuh dulu bukan basket, gue dulu bener-bener nggak bisa basket sama sekali dari sejak kecil. Sampai gue pas zaman COVID itu dulu, gue diajak teman-teman gue, si Pergi tau kan lo? Iya, Versi. Waktu zaman COVID tuh dia kayak kan diikut dia anak basket kan, terus jadi kayak lo jadi tertarik lah yang ngeliat. Gue diajak sama dia, terus jadinya ayo ikut basket. Gue tuh nggak ada niatan buat basket soalnya pas SMA tuh. Gue mulai dari basket tuh dari SMA ya. Terus gue waktu itu kan lagi main sama dia nih ceritanya. Terus waktu itu dia sengaja di HP gue nggak tahu nih dia ngapain. Rel minjem HP Rel. Ya ada nih, pakai. Nggak tahu ya pada dia ngechat pelatih basket waktu itu pakai HP gue. Jadi ngotakin, saya mau join basket kak gitu, pakai HP gue. Berarti awal mulanya tuh Vergi minjem HP lu buat ngechat pelatihnya Vergi buat main basket. Iya. Buat join basket di Esko waktu itu, pas SMA. Nah terus habis itu gue nggak tahu kan, sampai pokoknya akhirnya gue jadi kepaksa ikut ya kan. Yang gue nggak tahu, gue tuh dari kecil sebenarnya bola gue ikut di SMA. Gue dari SMP tuh udah ikut lomba-lomba dari kabupaten juga terus sempat waktu itu di Jakarta lomba juara 3. Terus udah tuh akhirnya gue bingung basket, gue nggak ngerti sama sekali, gue nggak ada basic, saya nggak ada niat buat ke basket gitu. Jadi kan kayak ya ke bawah aja lah ya, ke bawah arusnya. Jadi bingung ya. Terus udah paksa, terus akhirnya kan ini kan paksa tuh latihan pertama kali. Itu gue bener-bener orang kayak yang nggak bisa ini loh, kayak nggak sama sekali ngerti aja, kayak gue megang bola kayak gimana, terus ngeset gimana. Terus akhirnya udah lama-lama karena kan latihannya berminggu kan, kayak setiap minggu sekali. Jadi akhirnya ke latihan terus lama-lama bisa. Terus akhirnya ya udah tuh, jadi ya ada nggak jago, saya jadi ngerti basicnya lah. Terus pas waktu itu ada sempat kayak ada klub baru di Bekasi, kayak namanya Indonesia Muda. Nah itu kayak dia si Pergi tuh, gue sama Pergi juga sama, kayak dia pengen ikut, terus gue juga diajakin juga ikut lah. Gue juga jadi intinya tuh gue dicemplungin sama dia. Sama si Vergi ini dicemplungin ke basket. Teman-teman waktu SMA dulu. Nah terus udah tuh pokoknya dia diajakin, terus gue tadi kayak mikir-mikir, soalnya kan gue paling basket cuma kayak buat SMA doang kan, kayak cuma buat main-main doang, kayak nggak terlalu serius sampai mendalami ikut klub gitu. Terus mikir-mikir kayak ya udahlah ikut aja, kayak coba bilang. Terus gue bilang ke bapak gue, ya mau ikut klub basket ya di Bekasi. Terus kata gue nanya, beneran kamu serius nggak di basket gitu kan? Terus jadinya kayak katanya, gue bilang ya serius ya, kayak pengen seriusin di ini, sama ada teman diikut juga, teman di SMA. Nah yaudah tuh akhirnya kan, karena bapak gue kayak mendukung apa aja semuanya, yang kayak yaudahlah yang anaknya mau yaudah didaftarin tuh, didukung terus lah ya orang tuanya. Untungnya duduk kayak nggak yang gimana. Terus akhirnya ya udah tuh daftar ikut. Pertama kali latihan situ, latihannya beda banget tuh waktu pas SMA. Kayak
bener-bener detail banget latihan, terus juga lebih kayak intens lah latihannya daripada waktu di lebih serius lah ya latihannya dibanding di zaman-zaman SMA. Kayak bener soalnya tuh kan akademik kayak dibina gitu. Nah yaudah tuh kira udah tuh lama basket udah berjalan ya 6 bulan lah kan, itu waktu SMA kelas 10. Nah masuk kelas 11 itu tuh udah mulai lomba tuh di kabupaten. Udah mulai lomba di kabupaten, oke. Udah terus di kabupaten tuh masih kayak belum terjaga, cuma kayak bisa kayak masuk tim gitu lah. Sudah ada basicnya dan mungkin udah berkembang lah ya. Jadi makin bisa lo, makin ngerti gimana teamwork gitu. Pola-pola dalam pas main basket gitu. Terus ya udah, terus jadi akhirnya ikut tuh lomba kabupaten, juara nggak ada king dapet juara, cuma kalah di grup dah. Kalah di grup. Kalah di awal, terus udah tuh terus lama-lama kan ada lomba lagi di situ, ikut lomba. Kayak setiap ada event lomba tuh sama klub waktu dulu kayak semua ikut jadinya. Terus apa namanya, pas udah di pokoknya udah tuh sama kelas 11 tuh udah lomba-lomba terus tuh. Makanya gue sering telat kan kelas 11 kayak soalnya lomba itu hari biasa terus mainnya malam. Main malam terus mainnya di Bekasi kan, gue di Tambun Cibitung ya. Kabupatennya lah ya. Jadi lumayan lah, setengah jam jalannya. Terus makanya terus udah tuh kelas 11 terus naik kelas 12 ada event di situ, kayak event nasional, ada ini kejurnas namanya. Pokoknya waktu tuh di Bali. Nah bingung kan soalnya kayak hanya masa dari yang awalnya kayak cuma bercanda-canda ikut-ikutan, akhirnya jadi keseriusan gini, kayak gak nyangka gitu, kayak jadi kayak akhirnya nemu fashion lu lah ya di basket ini. Jadi pas SMA waktu itu jadi kayak udah tuh pas itu udah matangin kayak udah kayak dalam diri kayak udah ikut aja. Terus itu apa namanya, gue ikut kan, itu kan pokoknya pas dikasih tahu awal-awal tuh dari Maret lah, lombanya tuh pas Desember. Udah tuh latihan tuh dari Maret situ tuh sampai Desember latihan, kayak bener latihan intens gitu. Sama kan waktu itu kan gue kayak apa namanya, kayak pas lagi zaman-zamannya ini ya, lagi habis putus ya. Habis putus. Udah tuh sama pacar. Habis putus. Jadi tuh udah makanya pas banget kayak udah lampiasinnya ke basket. Jadi itu udah apalagi 2 minggu, hamin 2 minggu apa hamin 3 minggu gitu. Tuh latihan udah setiap hari tuh. Bolak-balik sekolah terus ke Bekasi, bolak-balik latihan. Udah tuh setiap hari sampai kaki kram gini-gini. Itu makanya itu pelampiasan ya. Berarti ikut basket tuh sebelum lo ikut ke Jurnas ini, lo kayak yang benar-benar di kejurnas ini tuh jadi bahan pelampiasan setelah lo putus lah ya. Iya, jadi kayak ada ini biar ya mengisi hari kekosongan ini, walaupun gokil. Ya siang-siangnya kayak senang gitu tuh, pas malam ngerasa kalau abis putus gitu. Jadi kayak ngelampiasin aja gitu ya. Tapi gue lihat ya gitu kan, lo kan udah banyak nih prestasinya di bola basket gitu kan. Tapi yang benar-benar bikin lo capek itu di basket tuh apa sih, selain apa namanya? Ya selain lu latihannya gitu kan, mungkin ada gak sih ada masalah gitu loh pas lu lagi main basket, masalahnya tuh apa? Kalau dari masalah, gue pernah cerita tuh, pokoknya gue waktu itu dulu gue pernah kepala gue berdarah. Kepala lu berdarah karena apa tuh? Karena waktu itu pokoknya sebelum ke Jurnas ya, ini pas di klub juga. Pokoknya ini waktu itu lagi sparring sama anak kuliahan gue lupa apa gue lupa gitu. Kampusnya lupa. Pokoknya kan kalau mainnya kampus kan beda levelnya, kayak dia lebih padu lah, udah beda level lah daripada SMA. Kayak dari badannya juga udah beda, posturnya gini-gini, tinggi gede, terus jadinya kayak makanya mainnya beda banget. Kayak pas lagi main kayak kelihatan lah. Terus pokoknya ada foto, gue lupa kayak pas kapan, pas lagi sparring itu kita lagi megang bola di bawah ring. Gue lagi megang ring, gue lagi megang bola kan, abis rebound kan, bola di shoot terus nggak masuk, terus gue rebound. Nah tuh gue mau naikin tuh, gue dari bawah gue mau naikin, nggak tahu kayak kena sikut dari melawannya itu, kena sikut, terus jadinya gue tuh berdarah tuh di kepala gue masih. Pokoknya berdarah banyak banget. Tuh kalau ada videonya tuh keren kali ya. Kacau kali ya, udah kacau banget itu. Pas gue juga pas itu nggak nyadar, kayak pokoknya itu pusing ya, pas giliran tuh kepala pusing. Apa namanya,
kayak udah pusing terus tiba-tiba berdarah baik banget pas ini, langsung dibawa ke pinggir lapangan, langsung baik yang ngeliatin kayak langsung diobatin gitu kan, kayak pokoknya pertolongan pertama lah. Yang untungnya terus akhirnya pas waktu itu dibawa rumah kan, gue bilang terus dibawa ke klinik, sampai dijahit berapa jahitan 3 jahitan 3 jahitan tuh, mungkin lumayan panjang lah, seruas jari, dua ruas jari lah. Makanya waktu itu bener-bener kayak tapi kan waktu itu kayak untung nggak yang sampai trauma gitu ya. Nggak sampai trauma banget lah ya. Oke. Tapi gini loh Rel, gitu kan, gue juga kan buta banget nih masalah basket gitu kan. Tapi apa ya, gue juga sebenarnya pengen nanya-nanya tentang bola basket nih kalau lu gitu kan. Apa sih tipsnya gitu loh buat jadi pemain basket yang emang sekiranya lu baru nyemplung tapi bener-bener lu mau fokusin gitu loh, biar supaya lu tuh bisa lumayan jago gitu. Apa sih tipsnya dari apa ya, gimana caranya tuh lu jago gitu loh di main bola basket walaupun lu dari pemula gitu loh, gimana caranya Rel? Tipsnya lo kan dari pemula juga nih, yang lo awalnya diajak sama teman-teman lo gitu kan, terus tiba-tiba lo sekarang sampai bisa punya piala nasional, terus juga piala-piala kabupaten gitu kan. Gimana sih tipsnya dari pemula ya, buat pemula gitu loh? Mungkin kan dari awal gue kan kayak bener-bener nggak punya basic sama sekali, kayak nggak punya knowledge buat basket itu sendiri, jadi kayak awam banget tuh pas pertama kali. Cuma kalau pas berjalannya waktu kayak ya udah gitu kan, gue orang kayak jalin aja ya, jadi kayak pas latihan walaupun gue sempet awal kayak nggak nyesel, kayak lebih ke capek banget kayak olahraga gini. Beda sama bola lah kan, gue waktu bola kan jadi kiper kan, jadi kayak nggak terlalu capek karena diem aja di tempat lah ya. Kan kalau basket beda tuh, kayak semua jalan gerak. Jadi kayak yaudah tuh apa namanya, gue lakuin semuanya kayak gue mikir pokoknya gue sempet mikir kayak, apalagi pas udah didukung sama orang tua kan, jadi kayak sempet kayak ini udah didukung, udah difasilitasi, udah dibantu lah, bisa manfaatin, kayak diseriusin. Nah akhirnya yaudah tuh kepikiran itu jadi motivasi lah kayak buat, terus apalagi yang gue bilang tadi yang pas habis putus tadi kan jadi motivasi buat jadi motivasi juga jadi lah pelampiasan ya. Jadi motivasi terus akhirnya yaudah itu jadi keterusan. Berarti dari situ lah ya, yang penting tuh apa namanya, gimana caranya jadi pemain basket yang pastinya ada support system gitu kan, ada support system dari orang tua, dan juga mungkin apa namanya ya, lu ada rasa semangat sih ya gitu ya, semangat dan punya kayak tekad, punya tujuan, motivasi sendiri, bikin motivasi itu buat jadi lebih baik lagi gitu ya. Lu juga tadi kan udah nyebutin orang tua gitu kan. Mungkin kan orang tua lu support aja nih, tapi gimana sih ekspresi orang tua lu ketika lu apa namanya, yang awalnya tadi nyoba gitu kan, terus jadi kejuaraan, tapi gimana tuh respon orang tua lu? Pas waktu itu respon ya kayak waktu itu di Bali ya, jadinya kan pas habis juara kayak langsung telepon kayak juara 3 gini-gini, kayak wah kongres gini semua, terus juga keluarga besar juga sama dikasih tahu. Seneng lah ya, pokoknya senang lah. Gokil. Berarti emang yang benar-benar lu dari orang awam gitu kan, maksudnya umurannya dari SMA kelas 10 gitu kan, lu cuma butuh waktu 3 tahunan buat jadi apa ya, siswa yang berprestasi gitu kan di bidang basket gitu kan. Wah gokil banget si Farel ini ya, acak. Mungkin ya buat teman-teman semuanya yang mungkin apa namanya, yang suka olahraga gitu kan, cuma nggak tahu olahraganya apa, mungkin kalian bisa coba basket juga ya teman-teman. Mungkin sekian podcast dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semuanya.